Inilah tanda tobat kita diterima Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan sekaligus mengajak pada diri khatib pribadi dan kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa meningkatkan takwa, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita diberikan bimbingan dalam berkehidupan, menjadikan sisa hidup kita lebih bernilai daripada hari-hari yang telah berlalu, dan ditutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara nama manusia yang tercantum di dalam Al-Quran sekaligus menjadi nama yang menandakan totalitas aktivitas kehidupan kita, ditampilkan oleh Al-Quran dengan lafaz Al-Insan, nama yang khusus ditampilkan untuk menunjuk totalitas aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nama yang menunjuk kepada karakteristik kelembutan, fitrah yang baik disebut dengan Al-Ins. Nama yang menunjuk pada pengelolaan nafsu yang membedakan dengan malaikat yang hanya memiliki sifat takwa saja disebut dengan Bashar. Nama yang menunjuk pada genealogi manusia yang tersambung secara keturunan pada Nabi Adam alaihissalam disebut dengan Bani Adam. Nama yang menunjuk pada manusia dengan sifat sosialnya yang senang berkomunitas, hidup saling bergantung disebut dengan An-Nas. Hadirin, terkait dengan nama Al-Insan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma seperti dinukil dokumentasi pernyataan ini oleh Ibnu Manzur dalam kitab fenomenalnya Lisanul Arab. Beliau memberikan sebuah pemaknaan sebagai berikut: Innama summiyal insanu insanan li'annahu 'indama 'uhida ilaihi fanasiya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan satu isyarat yang sangat penting. Mengapa manusia diberi nama dengan Al-Insan? Kata beliau, karena ada keterkaitan kata Al-Insan ini dengan kata nisyan, yang berarti lupa. Karena kecenderungan manusia ketika membangun sebuah komitmen, ketika mengerjakan satu hal, seringkali melekat sifat lupa dalam komitmen dan pengerjaan ini. Hadirin, dan lupa seringkali menjadikan seseorang terperangkap pada kesalahan, sehingga ada yang menyebut lupa itu kawannya adalah salah. Kata dasarnya nasya, salah kata dasarnya akhta'a. Jika kita lupa kita katakan nasina, jika kita salah kita katakan akhta'na. Kalimat nasina dan akhta'na ditampilkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran sekaligus ayat pengakuan salah seorang hamba untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jika dalam beraktivitas yang kami lakukan itu ada sifat lupa yang mengantarkan kami untuk berbuat satu kesalahan, mohon jangan hukum kami dengan kesalahan disebabkan oleh lupa itu. Hadirin, nama ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa tidak ada manusia selain Nabi dan Rasul yang sifatnya ma'sum, yang dalam aktivitasnya tidak bersalah. Dalam sehari ini saja boleh jadi mata kita salah memandang, lisan kita salah bertutur, tangan kita salah bergerak, kaki kita salah melangkah. Dan uniknya, terkadang manusia itu mengetahui itu salah, tapi ada komentar yang sangat menarik. Ketika melakukan kesalahan itu, terkadang dia lupa bahwa itu salah. Seseorang berdusta bukan tidak tahu kalau dusta itu salah,
Tapi ketika dia berdusta, dia lupa kalau dusta itu keliru. Dia lupa kalau bohong itu salah. Dia lupa kalau menipu itu salah. Aktif nafsunya digerakkan oleh setan, mengaktifkan fitrah kelupaannya, mengantarkan ia pada perbuatan salah dan kelirunya. Hadirin, dinamakan al-insan bukan sekedar menunjukkan aktivitas manusia yang tertata, yang punya kesibukan, tapi ada potensi keliru dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Berbahagialah kita memiliki Tuhan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyifati pada dirinya satu-satunya Tuhan yang hak, yang menyifati pada dirinya dan menyampaikan dengan tegas, memahami kondisi hambanya, bahwa ia akan berkenan dengan sifat Rahman dan Rahimnya, menerima, mengampuni, menghapuskan kesalahan seorang hamba yang ingin kembali kepadanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada satupun kita temukan keterangan dalam kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci di muka bumi ini yang menampilkan di antara sifat yang sangat luar biasa, membuktikan sifat ketuhanan, membuktikan kasih sayang yang tanpa batas, kecuali di dalam Al-Quran. Firman Allah yang menegaskan, siapapun hambaku yang berbuat salah, bahkan berlumur dosa sebesar apapun, sepanjang ia mau kembali, mau mendapatkan rahmat Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosanya tanpa kecuali. Quran surah ke-39 Az-Zumar, contohnya di ayat ke-53. Allah menyampaikan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Muhammad katakan, viralkan kepada hamba-hambaku yang menyimpulkan ia telah mengumpulkan dosa yang mungkin menurutnya tak terbatas, tak berbilang. Disifati dalam bahasa Al-Quran dengan israf. Israf itu di luar batas kewajaran. Orang makan sekali 1 piring, 2 piring, dia makan 5 piring. Itu israf dalam makanan. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Ada orang yang dosa telinganya saja, salah dengar. Ada orang yang dosa lisannya saja, salah cakap. Ada orang dosa kakinya saja, salah melangkah. Ini matanya dosa, telinganya dosa, lisannya dosa, tangannya dosa, kakinya berdosa, sekujur tubuhnya pernah berbuat dosa. Itu israf. Pada orang yang israf pun, yang mungkin terprovokasi oleh setan sehingga menyimpulkan bahwa sudah pantas dia tervonis dengan kesalahan dan kecil peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, besar peluang menuju neraka. Kesimpulan semacam ini langsung dibantah oleh Al-Quran, ditampilkan rahmat Allah dan dimintakan hamba ini untuk melihat luasnya ampunan Allah dengan nama Rahman dan Rahimnya yang menggugurkan semua opini, asumsi dan pandangan setiap hamba yang tidak punya kesempatan untuk kembali menjadi hamba yang baik. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku, jangan simpulkan kau kehilangan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, sungguh akulah Allah yang akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, sepanjang mau kembali kepadanya. Karena itu kita temukan dalam Al-Quran begitu banyak contoh orang-orang yang pernah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dan saat itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang telah membunuh, kemudian taubat, taubatnya benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghfaralah, Allah ampuni dosanya. Ada orang yang pernah mabuk, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berzina, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang pernah menipu, taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seburuk-buruknya Fir'aun pun diberikan kesempatan oleh Allah sampai di ujung nyawanya di tenggorokan agar ia mampu
sekali lagi, agar ia mampu mengaktifkan kesempatannya bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkan dua nabi rasul sekaligus, Musa dan Harun. Seburuk-buruknya Firaun, hobi membunuh orang, mengaku Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling agung. Hobinya menyiksa orang, membiarkan perempuan hidup, laki-laki ditindas. Zalim dalam kehidupan, tidak kehilangan hak, tidak kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan kesempatan taubatnya, kembali menjadi orang baik. Dikirimkan, ditugaskan oleh Allah Musa dan Harun sekaligus. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun datangi Fir'aun. Dia telah menyimpang dari kewenangannya sebagai seorang penguasa. Ingatkan kembali dengan penuh kelembutan, luruskan dengan retorika yang lembut, yang baik, ajak ia dengan ajakan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu ia akan kembali menjadi sadar dan menggunakan kewenangannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Semua punya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, namun kesimpulannya adalah sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Ustadz-ustadznya pasti pernah salah. Kiai sekiai-kiainya dalam perjalanan hidupnya pasti pernah salah. Hamba sehamba-hambanya, sepanjang bukan nabi, bukan rasul, yang tidak punya sifat ma'sum, pasti pernah salah. Dan kita bersyukur punya Allah yang mau mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya sebelum berpulang menghadap kepadanya. Maka hadirin, bagaimanakah cara dan tanda-tanda orang yang bertaubat serta diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan dengan tanda penerimaan itu, kembali ia dinilai oleh Allah sebagai hamba yang baik, meskipun pernah ia berlumur dosa, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah sebagai hamba yang dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara sekian ayat yang ditampilkan di dalam Al-Quran yang memberikan gambaran tentang tanda-tanda seorang hamba diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temukan di antaranya yang cepat saja di dalam Quran surah Taha, surah ke-20 di ayat ke-82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan salihan thumma ihtada. Wa inni, dan sungguh aku tetapkan dan aku tegaskan dan tanamkan ini pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Allah ketika memberikan tanda-tanda penerimaan taubat pada hambanya yang mungkin ingin kembali menjadi orang baik, dosa apapun yang pernah dikerjakan, tidak ada Tuhan yang mengatakan pada hambanya, kamu jangan pernah ragu, tanamkan hatimu pada yang paling dalam, jangan pernah merasakan keraguan. Aku akan mengampuni dosamu, menggugurkan kesalahanmu, tanamkan ini pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu. Jika ada orang salah, walaisa kamitslihi syai', ada anak salah pada orang tuanya, lalu datang ingin minta maaf, tiba sebelum bicara anaknya, ayah ibunya mengatakan, nak, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu, jangan pernah engkau meragukan papa mama memaafkan engkau, mengampuni engkau, dan jangan pernah engkau ingat-ingat lagi kesalahanmu sebelumnya. Laisa kamitslihi syai'. Sebelum hamba melakukan kesalahan, Allah sudah mendeklarasikan, wa inni laghaffarun. Sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku itu Tuhan yang Maha Pengampun. Ada ghafir, ada ghaffar, itu berbeda. Ghafir pasangannya dzambun, ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ghaffar itu di atas dzambun, pasangannya dzunubun, bentuk akumulasi dari dosa. Jadi Allah itu sudah mendeteksi hambanya punya potensi bukan cuma sekali dosa. Matanya dosa, telinganya juga mungkin dosa, lisannya juga mungkin berdosa, tangannya juga mungkin berdosa. Karena dosa itu tertahan rezekinya, karena dosa itu tertahan kemampuan mengingatnya, karena dosa itu ilmu tertahan sampai pada kolbunya, karena dosa itu tertahan kemampuan maksimalnya. Maka Allah menyampaikan, hambaku
Aku tahu dalam hidupmu mungkin engkau pernah banyak mengoleksi kesalahan dan dosa, tapi aku adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu. Bagaimana caranya ya Allah? Dan apa saja tanda-tanda seseorang diterima ampunannya olehmu ya Allah? Maka kata Allah yang pertama, liman taba. Tapi ada syaratnya untuk mendapatkan ampunanku itu. Satu, liman taba, pada siapapun. Man itu bisa menunjuk laki-laki, bisa menunjuk perempuan, statusnya orang besar, statusnya orang biasa, tua, muda, siapapun. Jadi jangan simpulkan kalau jadi pejabat tidak ada dosanya, belum tentu. Jangan simpulkan kalau jadi rakyat tidak ada dosanya, belum tentu. Jangan simpulkan kalau perempuan bebas dosa, belum tentu. Jangan simpulkan kalau remaja tidak berdosa, belum tentu. Karena man itu menunjuk sifat umum bagi siapapun tanpa kecuali, dan sifatnya personal. Allah tidak mengumumkan di banyak hamba-hambanya ini si fulan pendosa. Tidak. Betapa indahnya keteladanan ditampilkan dalam Al-Quran. Jika ada orang berbuat salah, jangan disudutkan kesalahannya di hadapan banyak orang. Panggil secara personal. Nasihati kalau kita di atasnya. Berikan keterangan yang baik kalau kita berhadapan dengannya. Menasihati orang di hadapannya, itulah nasihat. Menasihati orang di hadapan banyak orang, itulah menjatuhkan martabat. Liman taba, bagi siapapun laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, taba, syarat pertama, dia mau bertobat dari kesalahannya. Hadirin, apa itu taubat? Secara singkat, taubat itu kembali pada jalan yang benar. Ada orang salah di jalan, dia ingin menuju ke satu tempat, dia belok pada arah yang salah. Dia belok ke arah yang salah, kemudian dikembalikan pada jalan yang benar sesuai dengan jalurnya. Orang Arab menyebutnya tabayatubu. Dia berbelok kembali kepada jalan yang benar. Sifatnya disebut dengan taubah. Ini lisan, fungsinya diciptakan oleh Allah untuk berkata yang baik-baik. Lalu digunakanlah lisan ini berkata yang tidak baik, menghina orang, merendahkan orang, berkata-kata kotor. Kita ingin mengembalikan lisan pada fungsi yang baik, berkata lagi yang baik, berlatih mengatakan lagi yang mulia. Ini yang disebut dengan taubat pada lisan. Taba. Kapan taubat itu dimulai? Turunlah Quran surah keempat di ayat ke-19. Dari ayat 17 ya kita mulai, sebelum masuk bab rumah tangga di ayat ke-19-nya. Perhatikan kalimatnya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Innama menggunakan adatul hasri. Sungguh taubat yang akan diterima oleh Allah, makna taubat yang sejati itu kata Allah sebagai berikut. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu taubat, dijawab langsung oleh Allah, taubat itu sebagai berikut. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalat, untuk siapapun tanpa kecuali yang pernah berbuat jahalah, pernah berbuat buruk dalam hidupnya karena sifat jahalahnya. Jahalah itu asalnya tahu sesuatu itu tidak baik tapi dikerjakan, itu jahalah itu. Kita tahu berdusta itu tidak baik tapi dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Sebetulnya semua kesalahan itu kita sadar itu keliru. Mencuri itu keliru, berselisih itu keliru, menghina itu keliru, buat hoax itu keliru. Kita sadar itu keliru, tapi kadang-kadang dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Nah, kalau kita ingin kembali perbaiki itu, sebagai anak berbuat tidak baik pada orang tuanya, sebagai orang tua bersikap tidak baik pada anak-anaknya, sebagai tetangga berbuat yang tidak benar pada tetangganya, demikian kemudian melekat sifat-sifat jabatan dalam kehidupan apapun itu. Berbuat salah kata Allah, thumma yatubuna min qarib. Taubat yang benar-benar diterima itu adalah taubat yang ketika seseorang sadar berbuat salah, seketika itu juga ia ingin kembali pada jalan yang benar. Jadi hadirin, ini sekaligus memberikan kesan bahwa saking sayangnya Allah kepada kita, tidak ada manusia yang salah yang tidak terlintas pada benaknya untuk kembali menjadi orang baik dan benar. Seburuk-buruknya seorang pembunuh, pernah membunuh beberapa orang misalnya,
berlumur darah tangannya, itu pasti dalam perjalanan kehidupannya pasti terlintas di benaknya, saya ingin kembali jadi baik, saya ingin taubat. Seburuk-buruknya seorang pemabuk, itu pasti ada dalam perjalanan hidupnya pernah terlintas, saya ingin berhenti mabuk, saya ingin jadi baik lagi. Seburuk-buruknya seorang koruptor, seorang penipu, pasti pernah ada lintasan di kepalanya, saya itu sebetulnya ingin jadi baik. Nah, itulah hidayah yang Allah berikan sebagai pengantar taubat, agar seorang hamba ini ketika terlintas di kepalanya ingin menjadi baik, seketika dia putuskan untuk kembali menjadi baik. Itulah ciri pertama taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baru diawali dengan istighfar, astagfirullah. Sadar, langkah pertama. Ingat, tahu bahwa itu keliru, bahwa itu dosa, bahwa itu salah. Setelah datang kesadaran awal ini, taba, dia menyimpulkan bahwa itu keliru, dia ingin kembali menjadi baik, dia sadar dengan itu, dia tangisi dirinya, wa amana, kemudian dia tingkatkan imannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan islah. Karena itu di beberapa ayat yang lain disampaikan taba wa aslaha, taba wa aslaha. Seseorang taubat kemudian memperbaiki dirinya. Lalu ulama ada yang menjelaskan ini dengan mengatakan mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Itulah islah. Jadi hadirin, jika kita merasa kita ingat sesuatu terlintas bahwa itu pernah salah, kemudian kita istighfar, mengakui itu keliru, menyesalinya, dan kita mendekati Allah dengan iman kita untuk meninggalkan perbuatan itu, itulah tanda kedua bahwa taubat kita sedang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amana. Apa buktinya imannya diterima oleh Allah? Ada iman deklarasi keislaman kita, ada iman deklarasi amal soleh kita, ada iman deklarasi taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang bertaubat, dia taubatnya menggunakan imannya karena yakin dengan Allah akan mengampuni dosanya, dia menangisi dosanya, dia menangisi kesalahannya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat mengampuni semua dosa-dosanya. Dia yakin, ya Allah, Engkau akan pasti ampuni dosaku. Seberat apapun dosaku, Engkau pasti akan ampuni, ya Allah. Taba wa amana. Dia sesali, dia tangisi, dia berjanji gak akan mengulangi lagi. Wa amila amalan salihah. Setelah itu dia tunjukkan perubahan kepada Allah dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan setelah taubatnya. Iman itu pembuktiannya pada amal saleh. Kapan dikatakan seorang hamba beriman yakin pada Allah? Pembuktiannya ketika dia meningkatkan amal saleh. Bisa berupa ibadah ritual, salatnya mulai dikerjakan dengan baik. Ciri taubat diterima. Tadinya jarang mau sholat, tidak senang lihat orang sholat, gak senang dengar suara adzan. Sekarang tiba-tiba sebelum adzan dia sudah ingin cepat bersiap-siap menunaikan sholat. Itu ciri ketiga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan salihah. Iman disandingkan dengan amal saleh. Kata iman pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Meningkat sholatnya, mulai senang menunaikan sholat, meningkat kebaikan-kebaikannya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Berubah kepada jawarihnya, perilakunya, sikapnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lisannya tidak mungkar lagi, tidak fahsya lagi. Karena imannya yakin kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Dia berubah, lisannya dirubah, mulai terbiasa berkata-kata yang baik, dia coba sedikit demi sedikit. Walaupun kadang-kadang masih nyangkut sedikit kata-kata yang kotor, tapi sekarang sudah mulai ada kata-kata baiknya. Walaupun kadang-kadang melihat tayangan yang tidak bagus, tapi mulai senang juga melihat yang baik-baik. Tanda yang ketiga. Yang keempat puncaknya, thummah tada. Kemudian dia berupaya mendapatkan kurikulum kehidupan yang lebih baik, mencari pedoman menjadi orang baik, dengan mengumpulkan cara-cara dan jalan hidup menjadi pribadi dan jalan hidup yang lebih baik. Dia mulai petakan, ya Allah, saya minta petunjuk supaya kehidupan saya sisanya menjadi lebih baik. Dia mulai cari orang-orang baik supaya bergaul dengan yang baik. Dia mulai tinggalkan tempat yang tidak baik, datangi yang baik.
Dia mulai tinggalkan pekerjaan yang tidak baik, beralih pada pekerjaan yang baik. Itu ihtada namanya. Dia mulai tinggalkan tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Dari tadinya nongkrong di tempat yang tidak jelas, sekarang tongkrongannya pindah ke masjid. Bacaannya pindah ke Al-Quran. Bacaannya pindah ke sirah. Dia mulai kumpulkan kisah orang-orang soleh sebelumnya. Dia teladani hidupnya. Dia bergaul dengan orang-orang yang lebih baik. Thummah tada. Syarat yang keempat, jika konsisten kita kerjakan yang 4 ini sampai wafat, apapun profesi kita, itu tanda sempurna bahwa kita telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan hijrah. Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang mau berubah hidupnya, mulai bertobat, mulai mendekati Allah, mulai kenal dengan Rasulullah, meneladani Rasul, cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan meneladani akhlaknya, bersikap yang mulia dalam hidupnya, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Maka tanda pertama, dia berubah hidupnya lebih tenang, lebih baik. Pekerjaan yang bagus itu bukan pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi dunia semata. Gajinya besar, tapi tidak melahirkan ketenangan. Tidak ada kenyamanan dalam hatinya. Tidak ada kedamaian dalam jiwanya. Hal pertama yang diberikan oleh Allah pada orang yang ingin berubah, bukan dunia yang pertama, tapi ketenangan pada jiwanya. Setelah jiwanya tenang, yang kotornya diperbaiki, yang kotornya dihilangkan. Kadang-kadang hasil menipu didapatkan, Allah tidak berkehendak. Orang baik pasangannya dengan yang baik lagi dihilangkan. Mungkin bahasa manusia ada kehilangan. Karena rizkinya pencuri itu ya rizki yang kotor. Yang sudah baik tidak akan disandingkan dengan yang tidak baik. Dihilangkan yang tidak baiknya, lalu diberikan muragaman katsiran wasa'ah. Diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ditemukan sebelumnya. Terkadang tidak harus diukur dengan hitungan. Ada kedamaian, kenyamanan, makanan enak dimakan, fisik sehat, jarang sakit, hidup dengan tumbuh nyaman dan enak. Itu penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, qabul. Dan sebagai penutup, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut. Tapi ada orang yang ingin berubah. Dia ingin taubat, sudah dia yakini salah. Dia tangisi dirinya, wa amana, dia yakin Allah Maha Pengampun. Wa amila amalan salihah, dia mencari-cari tempat, cari guru, cari syekh, ingin bimbingan. Disampaikan di majlis sana ada syekh, ada guru, ada ustadz yang baik, bisa membimbing kamu jadi orang baik. Dia berangkat ke sana, di perjalanan ternyata wafat dia. Kecelakaan, meninggal. Bahkan belum sampai pada puncaknya untuk mendapatkan pedoman hidup yang baik, baru ingin cari. Baru fase ketiga, belum ihtada. Baru di perjalanan dia ihtada, belum sampai ke tujuan. Apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berangkat kakinya ke tempat ia untuk berubah itu sudah dinilai sebagai pahala yang pertamanya. Setiap tapak istighfarnya menggugurkan dosanya, setiap tapak melangkah ke tempat yang baik sebagai amalan baru yang dihisab untuk menggugurkan kekurangan-kekurangan dan melebihkan amal solehnya. Itulah yang pernah terjadi pada sosok yang pernah membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat, di perjalanan dia istighfar, taba, dia yakin dengan Allah, amanah, dia kerjakan amal soleh, amila amalan salihah, dia berjalan di pertengahan sebelum sampai ke tujuan, hanya 1 langkah dari tengah-tengah. Jarak misalnya 1 kilo, dia baru 500 meter, 1 jengkal langkah, 1 langkah, 500 meter, 1 langkah. Thumma yudrikul maut, kemudian meninggal. Maka 1 langkah itu diperintahkan oleh Allah pada malaikat, hitunglah itu sebagai amal baru setelah dosa-dosa yang digugurkan. Maka diberikanlah ampunan Allah dan diberikan janji surga untuknya. Hadirin, salah dimaafkan, dosa diampuni, israf diberikan kasih sayang. Kalau dengan semua tawaran itu belum mampu kita untuk sadar dan bertobat kepada Allah, maka di Jumat ini sebagai Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, bulan evaluasi, bulan introspeksi, belum juga kita mau bertobat, dengan cara apa lagi Allah berkenan menerima dan menawarkan kepada kita
untuk kembali menjadi hamba-hamba yang baik sebelum kita meninggal dan pulang kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Ud'ullaha wastajib lana jami'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu an la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadha an-nabiyil amin ar-rasulil mubin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita berdoa dan mengakhiri khutbah Jumat ini, Khatib ingin menekankan bahwa boleh jadi keberkahan yang kita nantikan seperti rizki, kebaikan dalam keluarga, kebaikan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, belum didapatkan, boleh jadi karena tersebarnya penyimpangan-penyimpangan, maksiat-maksiat, kriminal-kriminal yang belum diperbaiki dengan jalan taubat. Jika semakin menyebar keburukan-keburukan, banyak orang mabuk, banyak orang mencuri, tidak malu orang berzina, tidak malu orang berjudi, tidak malu orang menyimpang, dan sebagainya, maka ini menunjukkan ada penghalang yang menahan keberkahan-keberkahan dan menjadikan kehidupan kita tertahan nilai kebaikannya. Untuk itulah kemudian Khatib ingin mengajak sekali lagi, mari kita memperbaiki dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, mendekat kepada Allah, mengingat kesalahan kita, mengakui, menyesalinya, yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita, lalu tunjukkan kepada Allah kita bisa berubah menjadi lebih baik. Khatib memiliki keyakinan seperti orang-orang dulu pernah mengerjakan. Jika kita memulai dari pribadi kita, keluarga kita, insya Allah kebaikan itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin di dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah satu penduduk negara, satu bangsa itu mau memperbaiki diri dengan beriman kepada Allah dan mengisi hidup dengan meningkatkan ketakwaan, pasti Allah turunkan keberkahan yang dibuka dari pintu langit dan di bumi untuk menjadikan kehidupan di negeri itu makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu, mari kita berdoa, semoga doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan sisa hidup kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil amin ar-rasulil mubin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذا المعهد يا أرحم الراحمين وبارك العاملين فيه يا رب العالمين وبارك الأساتذة والمشايخ والطلاب الدارسين والمتعلمين والمعلمين في هذا المعهد الكريم يا رب العالمين. اللهم بارك مدرسة أخيار يا رب العالمين واجعل طلابها جيلا مستقبلا
إعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها. اللهم يا خير الناصرين، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان المبتلين، واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء، وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.